Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Kali ini kita masuk ke praktikum teori mikroekonomi 2 untuk pertemuan ketiga. Baik, kita segera membahas praktikum kali ini. Praktikum pertemuan ketiga, kita akan ngebahas informasi ekonomi. Jadi ini sebenarnya saya ambil slide-nya dari pertemuan minggu lalu untuk yang halaman ini ya. Kita masih pakai rumus ini bahwa untuk menghitung expected utility atau kepuasan yang diharapkan itu kita bisa menghitung dari seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Jadi untuk menghitung expected utility atau expected wealth atau expected kekayaan itu rumusnya adalah peluang dikali dengan utility yang didapatkan pada kejadian tersebut. Jadi kalau yang di slide ini, yang pertama adalah peluang untuk memperoleh kondisi good atau kondisi terbaik dikalikan dengan utility pada saat kondisi terbaik. Dengan ditambah dengan pengalian antara peluang terjadinya kondisi yang buruk dengan utility yang didapatkan kalau kondisi buruk itu terjadi. Gitu ya. Oke. Ini informasi dalam ekonomi. Informasi itu sebenarnya bisa digunakan oleh para pelaku ekonomi untuk membantu mereka dalam membuat keputusan. Gitu kan? Informasi ini juga dapat digunakan oleh para individu dan juga pelaku ekonomi untuk menghasilkan peluang agar mereka bisa mencapai utilitas maksimum dari adanya ketidakpastian di sekitar mereka. Nah, asymmetric information ini mengakibatkan inefisiensi gitu loh. Jadi ketika seorang pelaku ekonomi atau individu ingin membuat keputusan tertentu tapi tidak memiliki informasi yang lengkap, tentu kan pasti ada keputusan yang bias gitu kan, yang tidak sesuai dengan yang ditargetkan gitu. Nah, di sini contohnya adalah pada program asuransi. Ya, pemberi asuransi atau perusahaan asuransi dalam memberikan asuransinya kepada individu atau kepada calon klien itu kan seharusnya bisa menilai kondisi kesehatan si calon kliennya. Kalau ternyata informasinya tidak sempurna, artinya si kliennya menutupi kondisi kesehatannya atau menutupi sejarah penyakit bawaannya gitu kan. Jadi si pemberi asuransi jadi tidak bisa menilai dengan baik gitu kan berapa premi yang harus dibayar oleh si calon klien agar bisa tercover oleh asuransi. Nah, kalau seperti ini, ketika si perusahaan asuransi merasa tidak mudah dalam mencari informasi kondisi kesehatan calon-calon kliennya, maka perusahaan asuransi malah jadi cenderung untuk memberikan premi yang lebih mahal daripada seharusnya agar dia nggak rugi. Gitu. Selain itu adalah ketika perusahaan asuransi merasa ingin menggali kondisi kesehatan dari calon kliennya, mereka perlu melakukan medical check up gitu kan untuk melihat kondisi kesehatan. Nah, proses dalam ngecek kesehatan itu kan juga butuh biaya. Ketika mereka berusaha menggali informasi yang cukup banyak, itu kan membutuhkan biaya cukup tinggi. Sehingga nanti penawarannya jadi rendah juga dari perusahaan asuransi. Nah, ini kan jadi tidak efisien. Seharusnya kalau informasinya tersebar secara merata dan sempurna, bisa diakses dengan mudah, si perusahaan asuransi bisa menawarkan produk asuransinya jadi lebih banyak dengan harga atau premi yang lebih murah gitu loh. Sedangkan ketika informasinya tidak sempurna, si perusahaan butuh biaya lebih banyak untuk ngecek kondisi kesehatan calon klien, itu mengakibatkan penawaran jadi berkurang karena biaya untuk mendapatkan informasi itu cukup banyak. Gitu. Selain itu, gitu kan, karena tidak bisa menggali informasi kesehatan yang sempurna dari calon-calon kliennya, mau nggak mau ya perusahaan asuransi supaya nggak rugi dia men-charge atau memberikan rate premi yang cukup tinggi daripada yang seharusnya. Kemudian selanjutnya, nah ada dua efek dalam asuransi. Yang pertama adalah moral hazard, yang kedua adalah nanti adverse selection. Moral hazard ini adalah efek asuransi terhadap keputusan individu atau keputusan si klien asuransinya. Gitu kan, mereka jadi merasa lebih aman dengan adanya asuransi, jadi mereka tidak berhati-hati lagi. Nah itu moral hazard. Itu kan jadi mengubah tingkat kerugian kan. Kalau misalkan saya misalkan punya asuransi mobil, gitu kan, saya menjadi lebih ceroboh gitu kan dalam memarkir mobil saya gitu kan di area-area yang mungkin tidak aman karena saya merasa sudah di cover oleh asuransi, jadi kalau ada apa-apa ya saya nggak rugi gitu kan. Nah itu jadi membuat
apa ya, probabilitas untuk terjadinya kejadian yang merugikan jadi semakin tinggi. Yang tadinya mungkin di awal ketika saya tidak punya asuransi saya lebih hati-hati, itu perusahaan asuransi menilai kondisi saya adalah oh probability-nya Mutiara dalam mengalami kehilangan mobil itu probability-nya kecil karena saya sangat berhati-hati. Tapi ketika saya sudah deal dengan asuransi, saya beli asuransi mobil, saya menjadi lebih ceroboh gitu kan, maka nilai probability yang awalnya dinilai oleh si perusahaan asuransi jadi tidak sesuai lagi. Probability untuk terjadinya kehilangan mobil jadi lebih besar karena saya lebih ceroboh di sini. Nah, itu moral hazard. Nah, kalau kita ingin menghitung kondisi kekayaan pada kondisi baik atau tidak rugi dan kondisi rugi artinya mobilnya hilang, maka kita bisa menghitung dengan dua formula atau dua formula matematika ini. Jadi anggaplah seorang individu menghindari resiko menghadapi resiko kerugian, gitu kan? Misalkan kalau dalam hal mobil adalah resiko adanya mobil hilang, dimaling orang, gitu kan? Nah, probabilitas mobil itu hilang adalah sebesar pi. Probabilitas timbulnya kerugian, mobilnya hilang. Probabilitas hilangnya mobil ini sebenarnya dapat diperkecil dengan cara apa? Dengan melakukan tindakan pencegahan. Salah satunya adalah melalui asuransi. Nah, kondisi baik dan kondisi buruk tersebut itu dapat dibagi dua kekayaannya menjadi W1 dan W2. W1 adalah kondisi tidak rugi, artinya kondisi yang baik. W2 adalah kondisi rugi, artinya kondisi yang buruk. Nah, kondisi yang tidak rugi ini dihitung dari W0 atau kondisi kekayaan awal dikurangi dengan biaya pencegahan. Nah, ini kan kondisi kekayaan kalau kita mengikuti asuransi ya. Jadi W1 mau kita rugi atau nggak rugi kan pasti kita bayar asuransi. Maka W1 di kondisi yang baik atau kondisi tidak rugi, jumlah kekayaan saya nantinya adalah kekayaan awal dikurangi biaya premi asuransi yang harus saya bayar. Lalu W2 kondisi rugi. Kondisi rugi artinya mobilnya hilang. Maka kekayaan saya menjadi kekayaan awal dikurangi biaya asuransi atau biaya preminya dikurangi dengan kehilangan yang terjadi. Nah, kehilangannya kan mungkin tidak seluruhnya. Jadi kalau misalkan kita ikut asuransi mobil gitu kan, ada eh, ada aturan-aturan di dalamnya. Kita membayar premi tertentu, lalu berapa persen yang bisa di-cover oleh asuransi kalau mobil saya hilang? Apakah 100%? Gitu kan? Apakah 75% atau berapa persen? Nah, nanti di sini ada rate kehilangannya, apakah cukup besar atau tidak kalau kita mengikuti asuransi. Kalau nggak ikut asuransi ya ini, maka kehilangan kita akan sebesar harga mobilnya, ya kan? Nah, tapi kalau ikut asuransi mungkin kehilangan kita hanya sekian persen dari harga mobil. Gitu. Lalu adverse selection. Adverse selection ini adalah salah satu efek juga yang dihasilkan dari adanya asuransi. Ini biasanya dilakukan oleh si perusahaan asuransi. Kenapa? Karena perusahaan asuransi tadi masalahnya adalah informasi tidak sempurna. Perusahaan asuransi tidak bisa menggali seluruh informasi kondisi kesehatan calon klien dengan baik. Gitu kan? Maka mau nggak mau dia harus memilah-milah. Mana ya dari penilaian yang standar ini, mana yang masuk resiko tinggi, mana masuk resiko rendah. Kenapa harus seperti itu? Ya asuransi nggak mau rugi pertama. Dan yang kedua adalah calon klien yang memiliki resiko tinggi mengalami kerugian, ini nggak mesti jatuh sakit ya, tapi mungkin asuransi mobil, mobilnya hilang, atau asuransi yang lain, gitu kan. Para individu yang berisiko tinggi itu cenderung akan mengakses asuransi, cenderung akan membeli asuransi. Padahal individu berisiko tinggi itu mahal untuk dilayani oleh perusahaan asuransi. Maka perusahaan asuransi harus bisa memilah-milah dari tipe risiko tinggi itu mana yang tinggi sekali kerugiannya, mana yang relatif rendah. Nanti akan setelah diseleksi oleh si perusahaan asuransi, nanti akan diberikan rate yang sesuai dengan probability mereka untuk jatuh dalam keadaan buruk atau keadaan tidak baik. Gitu. Nah, ini latihan soalnya, modulnya untuk latihan soal bab 3 sudah diupload di course. Saya akan mencontohkan untuk satu soal dulu, soal yang lainnya silahkan dibahas nanti bersama asisten praktikum masing-masing ya. Nah, latihan soal ini ceritanya ada seorang petani yang menanam padi. Ketika hujan, dia akan mendapatkan kekayaan sebesar 1.000, itu kan dari masa panen. Tapi kalau misalkan masa panennya mostly tidak hujan atau kekeringan, kekayaannya akan menjadi 500, ya wajar.
Kalau nggak ada air, tumbuhan akan sulit hidup ya. Gitu. Padi juga seperti itu. Gitu kan? Maka berapakah nilai kekayaannya dari dua peluang kondisi kejadian ini? Gitu kan? Yang B, petani berkeinginan untuk mengairi sawah supaya aman lah, mau kering, mau hujan itu aman lah dengan kondisi air si lahannya. Kan? Apakah sebaiknya petani memasang irigasi atau tidak jika biaya irigasi sebesar 100? Ini kan sebenarnya ketidakpastian ya. Petani menghadapi suatu ketidakpastian dari cuaca. Apakah mostly akan hujan selama masa tanam? Apakah mostly akan kering selama masa tanam? Nah, mereka gambling, gitu kan? Ini kondisinya. Kemudian yang C, tiba-tiba ada seorang peramal dengan ketepatan 100%. Nah, jika petani ingin menggunakan jasa peramal tersebut untuk meramal cuaca, berapa maksimal peramal dapat dibayar oleh petani? Yang keempat, bagaimana jika ketepatan ramalan peramal tersebut hanya 75%? Apakah petani tetap mau menggunakan jasa peramal tersebut? Mari kita bahas ya, dari poin A sampai D. Poin A, seorang petani menanam padi. Ini yang tadi soalnya. Kalau hujan gitu selama musim tanam, kekayaannya nanti 1.000. Tapi kalau ternyata gagal panen akibat kemarau, nggak banyak hujan, kekayaannya jadi 500. Peluang terjadinya hujan adalah 0,5. Berarti berapa nilai expected wealth-nya? Nilai kekayaan yang nantinya diharapkan oleh petani. Rumusnya seperti biasa, jangan lupa. Peluang terjadinya kejadian baik dikali kekayaan ketika kejadian baik ditambah peluang terjadinya kejadian buruk dikali dengan kekayaan pada saat kondisi buruk. Maka peluangnya sama-sama 0,5, ini kan hasilnya 0,5 ya. Dikali dengan kekayaan ketika baik yaitu 1.000, yang ini kekayaan ketika buruk yaitu 500. Hasilnya adalah 750. Ini kondisi poin A. Yang B, petani tersebut akhirnya berpikir untuk melakukan irigasi pada sawahnya. Jadi kalau misalkan hujan ya airnya ada, gitu kan? Karena dari hujan ada, dari irigasi pun siap. Yang kalau misalkan ketika musim kemarau, gitu kan? Ya irigasinya tinggal dibuka dan dialirkanlah airnya. Nah, biaya irigasinya sebesar 100. Apakah sebaiknya petani melakukan irigasi? Maka kita hitung di sini. Ketika tidak menggunakan irigasi, maka expected kekayaannya atau EW-nya adalah sebesar 750. Ini yang kita hitung di poin A. Gitu kan? Itu EW ketika tidak ada irigasi. Yang kemudian kalau kita ingin lihat mana sih yang lebih baik, apakah sebaiknya petani masang irigasi atau enggak, maka kita perlu membandingkan EW antara pakai irigasi dengan EW yang tidak pakai irigasi. Tidak pakai irigasi sudah kita hitung di poin A 7,5, maka EW di irigasi kita hitung di poin ini. EW saat menggunakan irigasi maka dihitung dari dua kemungkinan, saat peluang hujan dan tidak hujan. Saat peluang hujan 0,5 dan menggunakan irigasi, maka kekayaan petani menjadi kekayaan ketika kondisinya baik, ya kan tentu airnya ada dong, mau hujan dan irigasi pasti airnya ada. Sebesar 1.000 dikurangi biaya irigasi kekayaan petani ketika kondisi baik dan menggunakan irigasi di dalam sistem penanamannya. Lalu kekayaan kedua adalah saat kondisinya kondisi buruk, artinya kondisi tidak hujan. Peluangnya 0,5, 0,5. Tapi di sini perbedaannya dengan poin A adalah di sini petani menggunakan irigasi. Gitu kan? Kondisi buruk tapi ada irigasi. Maka kekayaannya menjadi kondisi kekayaan saat baik. Kenapa baik? Padahal kan tidak hujan. Tidak hujan kan kondisi buruk. Tapi kan dia pakai irigasi, gitu loh. Tidak hujan tapi dia ada irigasi, maka nanti kondisi akhirnya akan sama seperti kondisi baik. Gitu kan? Maka kondisi baik yaitu tadi sebesar 1.000 dikurangi dengan biaya irigasi yang tetap dia harus keluarkan yaitu 100. Maka hasilnya adalah 900. EW-nya menjadi peluang terjadinya kondisi baik dikali dengan kekayaan kondisi baik plus peluang saat kondisi buruk dikali dengan kekayaan saat kondisi buruk. Maka hasilnya 0,5 kali 900 tambah 0,5 kali 900, hasilnya 900. Perbandingannya gimana? Ini 7,5 kondisi tanpa irigasi. Kondisi dengan irigasi ternyata kekayaannya yang diharapkan naik menjadi 900. Maka sebaiknya
petani lebih baik memasang irigasi karena expected wealth-nya lebih banyak di bagian memasang irigasi. Lalu yang C, tiba-tiba muncul peramal nih. Dia pede ke depan petani bilang, saya ketepatannya 100%, Pak. Gitu kan? Bapak mau pakai jasa saya enggak? Peramal bilang begitu. Maka jika petani ingin menggunakan jasa peramal tersebut, berapa sih maksimal yang bisa dibayarkan petani untuk membayar ramalannya si peramal tersebut? Dalam hal ini, petani jadi menghadapi dua pilihan. Apakah menggunakan irigasi, gitu kan, atau menggunakan jasa peramal dengan keakuratan 100%. Gitu. Di sini peramal hanya mengatakan petani, Bapak berani bayar berapa? Gitu kan? Maka petani perlu memikirkan berapa sih saya harus mengeluarkan uang, gitu kan, supaya kekayaan saya paling tidak sama dengan kekayaan saya kalau kondisinya irigasi. Saya bisa mengharapkan berapa kekayaan saya yang tersisa gitu kan kalau saya bayar si peramal. Maka kan kalau kita menghadapi begitu, logikanya adalah kita akan berpikir paling enggak kekayaan saya yang tersisa nanti kalau saya pakai peramal sama dengan kekayaan saya kalau pakai irigasi. Baru saya mau pakai itu si peramal. Kan begitu. Ini ya. Nah, perbandingannya nanti kalau kita hitung, EW-nya adalah EW saat menggunakan irigasi dan EW saat menggunakan peramal. Kenapa basisnya adalah EW irigasi? Ya karena EW irigasi lebih menguntungkan daripada EW ketika tidak menggunakan irigasi. Logikanya nanti posisi akhirnya si petani adalah memilih irigasi, kan begitu. Ketika dia akhirnya mau pakai irigasi, tiba-tiba muncul peramal. Maka dia memikirkan lagi, mana sih yang lebih baik EW-nya antara saya pakai irigasi atau saya pakai jasa peramal yang akuratnya 100%. Kan gitu. Masalahnya di sini, ternyata harga si peramalnya belum diketahui. Kita harus mencari berapa harga peramal. Nah, berarti kan kalau kita sebagai petani, maka kita mikirnya begini. Oh, berarti berapa sih jasa peramal yang bisa kita bayar? Paling tidak harganya si peramal tersebut menyebabkan EW saya nantinya minimal sama dengan EW saat menggunakan irigasi. Kalau EW saya ketika menggunakan peramal lebih rendah daripada menggunakan irigasi, berarti dia terlalu mahal. Si peramal itu saya bayarnya, kan begitu. Nah, kita hitung dulu rumus EW kalau menggunakan peramal. Saat menggunakan peramal, kemungkinannya kan 100% tepat, gitu kan? Maka hanya ada dua kemungkinan di sini, yaitu tepat hujan dan tepat tidak hujan selama musim tanam. Kalau si peramal bilang, selama musim tanam nanti akan sering hujan, maka petani memilih tidak akan memasang irigasi. Gitu kan? Maka nanti kondisi baiknya adalah kekayaannya menjadi kekayaan saat kondisi baik, gitu kan? Yaitu sering hujan dikurangi dengan biaya peramal. Gitu kan? Maka kalau saya mau bilang di sini 1000 minus P. P itu adalah lambang untuk biaya peramal karena ini yang dicari. Gitu kan? Selama musim tanam sering tidak hujan. Peramal bilang begitu. Ini kondisi kemungkinan selanjutnya. Bisa saja si peramal mengatakan bahwa selama musim tanam sering nggak hujan, Pak. Gitu kan? Petani percaya karena ketepatannya 100%. Petani akan memasang irigasi. Maka nanti kondisi ketika sering tidak hujan adalah kondisi baik. Kenapa kondisi baik? Ya karena kan walaupun tidak hujan kondisinya, tapi peramal sudah mengatakan itu dan pasti 100% terjadi. Maka petani merasa, oh, saya akan pasang irigasi. Saya akan mendapatkan kondisi hasil panen yang sama seperti di kondisi baik. Maka ini akan menjadi 1000 dikurangi 100 itu apa? Biaya irigasi. Ya mau nggak mau dia harus pasang irigasi kan, supaya bisa menghilangkan efek negatif dari tidak hujannya itu. Dikurangi dengan biaya peramal yang ini masih kita cari. Ini adalah dua kemungkinan kekayaan kalau si petani pakai peramal. Sehingga dari rumus itu kita bisa pakai basis formulanya seperti ini, artinya apa? Si petani akan mau menggunakan jasa peramal kalau ini kekayaan yang diharapkannya
lebih besar atau minimal sama dengan kekayaan dia kalau dia pakai irigasi. Maka ini basis formulanya. Gitu ya. Kekayaan ketika menggunakan peramal itu paling tidak harus sama dengan irigasi atau lebih besar. Kalau lebih kecil nggak bakal mau petani pakai. Ya kan? Maka seperti ini, EW irigasi kan tadi sudah kita hitung di poin B, yaitu 900. EW peramal adalah formulanya peluang terjadinya hal buruk, peluang terjadinya hal baik dikali dengan kekayaan saat terjadinya hal yang baik, ditambah dengan peluang terjadinya hal buruk plus kekayaan kalau hal buruk itu terjadi. Lalu setelah ini, nah ini 900 kurang dari sama dengan peluang terjadinya hal baik adalah 0,5 dikali kekayaan ketika hal baik terjadi, yaitu kekayaan ketika hujan 1000 dikurangi biaya peramal. Kemudian ditambah lagi dengan bagian kedua ini adalah peluangnya setengah dikali kekayaan ketika hal buruk terjadi, yaitu 1000 kurangin biaya irigasi, kurangi biaya peramal. Gitu ya. Karena kan kalau hal buruk itu pasti si petani harus memasang irigasi. Maka nanti kekayaannya jadi 1000 kurangin biaya irigasi, kurangin biaya peramal. 900 kurangi P. Lalu kita hitung seperti biasa, jadi 900 lebih kecil sama dengan 950 minus P. P ini pindah ruas ke sebelah kiri, 950 dikurangi 900. Ini nanti menjadi P kurang dari 950 kurangi 900. Gitu ya. Maka hasilnya P kurang dari sama dengan 50. Lebih mahal dari 50, petani nggak mau pakai. Lalu yang D, bagaimana kalau ternyata ketepatannya hanya 75%? Apakah petani tetap mau menggunakan jasa peramal? Nah, kita tetap membandingkannya dengan kondisi irigasi, ya kan? Ini kondisi kemungkinan selanjutnya bahwa kalau ternyata peramal yang datang ternyata ketepatannya hanya 75%. Maka mau nggak mau the best condition yang bisa dipilih petani sebelumnya adalah irigasi toh. Gitu. Akhirnya nanti sama EW peramal ini tetap kita akan bandingkan dengan EW irigasi. Untuk menghitung EW peramal dengan ketepatan 75%, di sini akan ada 25% peluang ramalan tidak akurat, beda dengan yang tadi. Yang tadi kan 100% ramalan akurat, maka hanya ada kondisi hujan nggak hujan. Nah kalau ini karena ada 75% akurat, 25%-nya lagi tidak akurat, maka kita harus membaginya lagi. 75% akurat itu antara meramal hujan atau tidak hujan. Sedangkan yang bagian tidak akurat, yang bagian 25% tidak akurat itu ada bagian juga hujan dan tidak hujan. Jadi nanti ada 4 option di sini. Ya beda. Kalau yang sebelumnya cuma 2 option, hujan nggak hujan, akurat 100%. Kalau di sini hujan tidak hujan, tapi ada yang peluang akurat 75% dan ada peluang ketidakakuratan di 25%. Jadi ada 4 option di sini. Ini ya. Jadi ada nanti EW saat 75% tepat dan EW saat 25%-nya yang tidak akurat tadi. Kita hitung dulu saat 75% tepat. Yang 25% tidak tepat ada di sebelah kanan, tapi nanti kita hitung bersama setelah kita menghitung yang 75%. Di kondisi peluang 75%, selama musim tanam, peramal mengatakan akan sering hujan. Maka petani tidak akan memasang irigasi, karena kan hujan. Kondisi kekayaannya menjadi kondisi kekayaan ketika kondisi baik 1000 dikurangi dengan biaya peramal. Tapi peluangnya tidak lagi setengah. Kenapa? Karena peluang terjadinya 75% tepat itu setengahnya untuk hujan, setengahnya lagi untuk tidak hujan. Maka nanti 75% ini peluang ini kita kalikan dengan peluang terjadinya hujan. Maka total peluangnya jadi 0,375. Selama musim tanam, ternyata peramal mengatakan tidak hujan. Maka nanti petani akan memasang irigasi. Kekayaannya menjadi kekayaan kondisi baik 1000. Kenapa? Karena petani sudah memasang irigasi sebelum nanti akhirnya selama musim tanam sering tidak hujan. Maka kan petani aman tuh, saya udah pasang irigasi. Maka nanti kekayaannya sama dengan kekayaan kondisi baik, yaitu 1000. Tapi dia harus mengurangi kekayaannya dengan biaya irigasi. Berarti 1000 kurangi 100, kurangi lagi biaya peramal yang dia gunakan. Maka 900 kurangi P.
ini adalah kondisi kekayaan kalau tidak hujan. Peluangnya bukan lagi setengah. Kenapa? Gitu kan? Peluangnya adalah setengah dari 75% yang tepat. Gitu. Maka jadi setengah dikali 0,75. Peluangnya menjadi sebesar 0,375. Kita hitung lagi saat 25% tidak tepat. Saat musim tanam, peramal mengatakan akan sering hujan. Tapi bohong. Ya kan nggak tepat 25%. Itu kan? Tapi kan petani tidak tahu kalau itu tidak tepat. Ini kan ada peluang lah seperempat gitu kan bahwa yang dikatakan peramal itu nggak benar. Tapi petani nggak tahu. Selama musim tanam, peramal bilang sering hujan Pak. Petani percaya begitu saja dan memasang irigasi. Tapi ternyata kan ini nggak akurat. Ini kan bagian yang tidak akurat. Maka seharusnya ini nggak hujan. Nah, maka kekayaannya menjadi 500 minus P dengan peluangnya tidak lagi setengah. Kenapa? Karena saat 25% ini, setengahnya nanti dia jawab hujan, setengahnya lagi nanti dia jawab tidak hujan, gitu kan peluangnya. Maka nanti peluang akhirnya adalah setengah dikali dengan 0,25. Peluang 25% ini. Maka nanti peluangnya sebesar 0,125. Nah, selama musim tanam, si peramal mengatakan kepada petani bahwa tidak hujan. Maka petani akan memasang irigasi karena dia merasa oh kedepannya nggak hujan. Kenyataannya karena ini tidak akurat, ternyata terjadilah hujan dan irigasi sudah terpasang. Maka nanti kekayaannya menjadi kekayaan kondisi baik karena hujan dan irigasi pasti ada air gitu kan, kondisi kondisi hasil panennya jadi maksimal. Maka nanti hasil kekayaannya adalah hasil kekayaan pada kondisi baik yaitu 1.000 dikurangi biaya irigasi yang sudah terpasang 100 kurangi lagi biaya peramal, gitu kan menjadi 900 minus P totalnya. Peluangnya terjadi sama setengah dikali 0,25 menjadi 0,125. Lalu perhitungannya adalah ini perbandingan kita bahwa untuk mau menggunakan peramal yang ketepatannya 75%, paling tidak nanti hasil kekayaannya harus sama dengan kekayaan irigasi atau lebih besar dari itu. Kalau lebih kecil, petani pasti nggak mau. Ini kekayaan ketika irigasi kita jawab di poin B adalah 900. Nah, kekayaan ketika menggunakan peramal dengan ketepatan 75%, kita gunakan rumus yang seperti tadi. P1 kali W1 plus P2 kali W2 plus P3 kali W3 kan? Plus P4 kali W4. Nah, ini W1 dan W2 itu adalah yang di bagian 75% tepat. 3 dan 4 adalah yang di bagian 25% tidak tepat. Gitu kan? Maka rumusnya adalah kondisi yang pertama, gitu kan? 0,375 kali 1000 minus P. Yang kedua tadi sudah kita bahas juga 0,375 kali 900 minus P. Yang ketiga 0,125 kali 500 minus P. Yang keempat adalah 0,125 kali 900 minus P. Maka nanti hasilnya 900 lebih kecil dari 887,5 minus P. Kalau kita pindah ruas, P-nya pindah ke sebelah kiri, 900-nya pindah sebelah kanan, hasilnya minus. Ya kan? Artinya si petani nggak mau bayar. Dia maunya bayar di harga minus. Gimana tuh bayar harga minus? Kan harga nggak ada yang minus. Artinya petani merasa nggak berharga tuh peramal dengan ketepatan cuma 75%. Gitu loh. Harganya minus. Maka dalam hal ini artinya petani sama sekali tidak mau menggunakan jasa peramal yang ketepatannya hanya 75%. Hasil yang negatif menandakan petani tidak mau menggunakan peramal. Seperti itu ya teman-teman. Ini sudah selesai untuk latihan soalnya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Dan silahkan kalau ingin ada yang ditanyakan, silahkan berdiskusi dengan asisten praktikum masing-masing. Dan kalau lebih lanjut bisa membahas soal-soal yang lain sama aspraknya ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan mohon maaf atas seluruh kesalahan yang saya buat dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.